sebagai pengusaha, pastor, dan sebagai investor, saya melihat bahwa banyak yang sudah cerita tentang blessings yang mereka bisa lihat, goodness yang mereka bisa lihat, yaitu adalah dengan work from home, right? Mereka di rumah, mereka bisa spend more time dengan keluarga, and all those sort of things. Tapi pada saat kita kemudian memperhatikan kenyataan di lapangan, there is also a lot of people yang mereka masih harus kerja masuk kantor, right? So of course yang pasti ada petugas medis, kepolisian, mereka adalah orang-orang yang masih harus ada di lapangan. But I think that more on like businesses yang di mana mereka adalah pabrik, dan orang-orang itu masih harus masuk ke kantor gitu. So I got two part of this question. The first one adalah kalau dia adalah pengusahanya, what is it that he should know sebagai seorang pengusaha Kristen? Dan yang kedua adalah kalau dia justru adalah orang kerjanya. Jadi yang kantor yang bilang sama dia adalah, sorry guys, you still have to go to work. Mentalitas apa atau pandangan apa, mindset apa yang harus dimiliki oleh si pengerja ini? A very good question. Saya pribadi, walaupun mungkin tidak dalam bentuk atau tidak ada dalam kondisi atau keadaan yang mirip seperti itu, karena di kantor kita segera waktu ada anjuran untuk work from home, kita segera mengambil keputusan untuk rilis kita punya staff to work from home sebisa yang mereka punya. Namun tentunya nggak semua kita punya, atau tidak semua perusahaan kita punya that luxury, karena ada beberapa juga teman yang discuss dengan saya karena dia ada di essential business dan dia harus menjalankan bisnisnya dia karena demand dan kebutuhan yang ada, dan juga wujud daripada tanggung jawab dia untuk memenuhi kebutuhan. Demikian juga ada orang-orang yang harus bekerja karena tugas mereka tidak bisa ditinggalkan, sampai kepada beberapa yang tadi David mention bahwa mereka ada di bagian medis dan lain sebagainya. So, jadi how do we approach this? Jadi buat saya mungkin the bottom line yang saya mau lemparkan pada saudara semua, mungkin ada yang di sini yang punya perusahaan, ada yang di posisi bekerja. Saya rasa selain pemerintah, saya kira WHO sejak awal sudah memberikan banyak regulation sama guidelines. Dan itu yang selama ini kita tahu. Dari awal kita mungkin awalnya dikasih tahu tentang cuci tangan, tentang distancing, sampai kepada measurement terakhir ini yang mungkin minggu ini baru saja beredar bahwa di mana kalau setiap kita pakai masker, the chances untuk itu ditularkan itu down to like 1.something%, if I'm not mistaken tadi. Itu mulai ada banyak ilustrasi yang menggambarkan kalau seandainya saya pakai masker tetapi dia yang positif atau infected tidak pakai masker, chances-nya berapa besar walaupun saya pakai masker kena. Kalau dia yang infected pakai dan saya yang sehat tidak pakai, berapa persen itu risknya itu drop down. Dan sampai pada kalau dua-duanya pakai, berapa besar risknya. Nah, tentunya WHO dan semua yang mengerti how to fight this virus sudah memberikan regulasi. Nah, regulasi sudah ada, aturan sudah ada, distancing sudah ada, arrangement sudah ada, SOP sudah ada. Tentunya untuk setiap bidang dan setiap industri ada SOP-nya. Saya rasa, I'm not sure, misalnya di F&B industri, di kitchen, standar operation procedure seperti apa. Tanpa virus pun menurut saya, cleanliness di kitchen, SOP-nya udah ada standar tertentunya yang sudah ditetapkan. So, menurut saya, every industry ada standarnya, yang sekarang standar itu ditingkatkan. Nah, yang pertama kalau saya bisa kasih nasihat, ya standar itu harus dipenuhi dulu. However, itu cuma precaution yang bisa kita lakukan. Di luar itu, menurut saya, karena saya ngomong kepada pengusaha dan pada orang Kristen, pemimpin Kristen, yang menurut saya jauh lebih penting daripada semua precaution dan semua SOP, regulations yang kita perlu taati dan kita penuhi, menurut saya adalah, saya ngomong pada pengusaha yang punya karyawan dulu. Pertanyaannya adalah, how much do you really care about them? Itu sih pertanyaan yang mungkin lebih signifikan. If you do really care about them, about people who work for you, karena policy in your company adalah building trust. You build trust in your company, dan you want the people who work for you trust you. You need to send them the message bahwa you care for them. Nah, bukan berarti you care for them semuanya bisa diprotek dan di rumah, kan? Itu would be the best. Tetapi it doesn't mean if you send them out to work, you don't care for them. Nah, apa yang perlu kamu lakukan sebagai pengusaha to show them that you care for them, itu yang
essential. Dan at the end of the day, nggak bisa diturunkan sampai kepada zero risk. Karena even di rumah pun kita nggak bisa cut it down to zero risk. Sebagaimana sudah punya tahu. Dan sekarang ada orang yang di rumah pun seharian nggak keluar, udah 10 hari nggak keluar pun suddenly infected karena dia pesan delivery food dan lain sebagainya. Well, I'm not trying to scare you, tapi maksud saya, the point I'm trying to make adalah kita nggak bisa minimize the risk down to zero. Tapi kalau saudara punya orang yang saudara suruh kerja, and you really care for them, if you do your best, you can. To make sure bahwa saudara protect them. Selain mengikuti dan memenuhi semua regulations dan precaution yang ada, apapun yang saudara bisa lakukan untuk show them that you care, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau saudara bekerja, mudah-mudahan saudara bekerja bagi perusahaan yang tadi saya katakan, yang care about you and provide protection buat saudara. What if perusahaan saudara dan atasan saudara nggak terlalu peduli dan saudara tetap harus kerja? Ya, yang pertama saudara harus melindungi diri saudara sendiri. You have to protect yourself tentunya. Nah, kalau saudara bisa punya pilihan untuk tidak keluar rumah dan tidak bekerja, tentunya ideal. Tapi many of us don't have the luxury untuk bisa bilang, I don't want to work, I stay home. Kan gitu. Jadi kalau saudara tidak bisa stay home dan saudara perlu bekerja, mudah-mudahan saudara punya perusahaan yang protect you. Tapi kalau enggak, saya berharap saudara juga bisa cari jalan untuk protect yourself. Sebagai gereja, kami banyak menolong orang-orang bekerja, terutama di medis dan di lapangan yang harus bekerja, yang sebenarnya harusnya tanggung jawabnya itu tugas daripada institusi atau instansinya. Banyak yang kami bantu, APD dan all the protection gear yang sebagai gereja kita kirimkan itu pada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya mampu. Tapi, however, kita nggak tanya lagi tanggung jawab siapa. Tapi kalau ada tenaga medis di lapangan yang nggak bisa dan nggak punya, well, we just said. Kemarin, saya ketemu salah satu DAID members di gereja kita, dokter yang membantu tes untuk semua volunteers kita, yang selama ini menolong kita untuk distribute all the APDs ke rumah sakit yang ada. Mereka sudah bertugas 3 minggu, and finally we got hold to some test kits yang ada. Dan mereka 12 orang yang selama ini melayani kita, volunteers, adalah orang-orang pertama yang kita tes. Kita mau pastikan selama 3 minggu ini mereka ke-expose ke UGD, ke rumah sakit, dan lain sebagainya, walaupun mereka sudah protected. We try to protect them as much as possible, tapi mereka ke-expose. Kami melakukan tes itu buat mereka 12 orang yang ada, baik mereka yang ngepak, mereka yang mengantar, 12-nya, puji Tuhan, 12-12-nya semua negatif. Dan saya kasih tahu sama mereka, walaupun saya berusaha mendapatkan test kit yang susah didapatkan itu, I told them, saya sendiri nggak dites, dan saya belum dites sampai hari ini, dan I don't see the necessity untuk saya perlu dites. Saya nggak merasa bahwa saya perlu, walaupun kita punya waktu itu, kita dikasih cukup, lebih daripada 12 yang dibutuhkan. Saya bilang, I don't see the necessity saya perlu dites. I don't see that peace of mind untuk saya perlu dites, karena saya nggak ke-expose, dan saya nggak sakit. Jadi, that's part of the things that we can do to show the people that work with us, that we care for them. Dan pada waktu dokter yang melakukan itu mau tes, dan dia nggak punya APD, dia datang dari rumah sakit swasta. Dia nggak punya APD, saya bilang, kamu mau tes ini, mereka yang akan dites ini belum tentu negatif, dan belum tentu positif memang. Tapi since kamu mau tes mereka, maybe you need to protect yourself. Dan dia nggak punya APD, karena kita punya, kita kasih dia pakai, atau kasih mereka satu tim pakai. Dia karena sayang sama APD, ya dibilang, boleh nggak pastor, karena dia juga DAID member, boleh nggak ini saya nggak pakai, ini karena cuma tes di sini 12 orang sayang, saya bawa pulang nanti saya pakai di rumah sakit saya, ya nanti saya tugas. Ini rumah sakit swasta. Saya bilang, no. Ini walaupun cuma 12 orang, kamu akan tusuk mereka, dan kamu nggak pernah tahu risiko untuk darahnya bisa muncrat dan lain sebagainya, dan kalau mereka positif, no, I want to protect you, pakai saja walaupun cuma 12 orang, habis itu dibuang untuk kamu dan rumah sakit kamu dan teman-teman kamu, you bring back. Dan gara-gara itu she was deeply impacted, the doctor was deeply impacted based on that small gesture. So saya harus ambil contoh ini bukan try to brag what we do at JPCC, tapi I try to explain to you about the heart. When you care for the people who work with you, apalagi the people who work for you,
saudara nggak akan pernah menyesal investing in that if you invest your heart in them. Itu sih. Yeah, yeah. So first Itu of all, anak thank saya you perempuan. untuk it's awesome. This is what we call work from home. Yes. Yeah. First of all, thank you untuk sharing the story because even though I think a lot of people know about it, but even more people need to know bahwa kita tidak takut dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi sebagai apa yang pada saat kita katakan sama orang-orang kita bahwa well, you still have to go to work, ya kan pertanyaan adalah dengan 4 kata, do you really care? And I think that is the message for each one of us, khususnya kita-kita yang punya usaha. You know, we heard you when you say that a lot of us kita gak ada pilihan lain, baik karena kita memang masih berhubungan dengan dunia medis atau tidak berhubungan, tapi kita masih harus taruh orang di kantor, di lapangan, or whatever it may be. I think that 4 words is very important. I hope you write it down and you agree together. We have to do our part. Kita mesti kerjakan bagian kita. Do we really care? Right? Jadi bukan cari alasan atau cari pembenaran, tapi kita bertanya apakah benar-benar kita sudah memberikan yang terbaik untuk bisa menjadi saluran kasih sebagai seorang pengusaha Kristen. So I thought that is a very good one.